Shalom. Setiap kali mau saat teduh gini hati seneng sekali. Setiap Rabu Sabtu itu bahagianya luar biasa. Nggak tegang sama sekali, karena seperti mau ketemu keluarga sendiri. Saya percaya kita semuanya one family dalam hadirat Tuhan. Ya, welcome in the presence of God. Saya dari tadi baca kesaksian-kesaksian Anda, saya bacakan beberapa. Yang ini dari Friska. Shalom Pastor Philip, pertama kali saya ikut saat teduh 29 Agustus 2020. Saya diajak mama. Kala itu saya sedang agak sesak, merasa ada lendir di tenggorokan dan paru-paru. Dan di doa Pastor Philip jelas dan tidak jelas dan di menit berapa gitu ya. Kalau nggak salah ini tulisannya ada angka-angka. Tuhan Yesus akan membersihkan lendir itu dan jadi sembuh. Saya yakini dan imani bahwa doa itu untuk saya, puji Tuhan mujizat terjadi, lendir hilang, saya sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Veroline. Shalom, saya mau bersaksi sejak didoakan untuk kesembuhan autoimun dari Maret sampai April kemarin, saya imani saya bisa sembuh supaya bisa produktif. Puji Tuhan, hasil lab rutin beberapa bulan terakhir, salah satu hasil autoimun saya yang rheumatic arthritis terus turun hingga mendekati normal. Wow, haleluya. Saya bisa mulai beraktivitas lebih banyak, bisa beraktivitas memasak, baking yang seharusnya kalau sama dokter tidak diizinkan karena otot tulang saya nggak kuat. Karena ada pengapuran lebih-lebih di spine, rasanya menyiksa sekali. Tapi puji Tuhan, saya selalu dikuatkan hingga sekarang saya bisa mulai merintis untuk usaha online kuliner. Untuk penghidupan saya serta orang tua. Meskipun masih baby step bisnisnya. Praise the Lord. Thank you Pastor Philip. God bless you. God bless you too. Yang ini dari Rini. Shalom Pastor, beberapa waktu lalu saya merasakan sakit di bagian kepala sampai tulang belakang. Pada saat teduh Sabtu kemarin, sehabis saya ikut doa baptisan Roh Kudus, saya merasakan getaran di mulut saya. Saat berdoa saya tiba-tiba menangis. Selesai itu saya meletakkan dua tangan saya di pundak sambil mengusap rasa sakit di leher belakang sampai di pundak. Ternyata saat itu juga pastor berkata ada seseorang dengan tangan di pundak sambil mengusap bagian pundak. Saya langsung imani itu saya. Dan puji Tuhan saat itu juga rasa sakit itu hilang dan sampai saat ini saya tidak merasakan lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pastor. You're welcome, God bless you. Kirimkan kesaksian, jangan lupa untuk bersaksi terus untuk memberkati orang lain. Dan juga live chat sudah dibuka, jadi Anda bisa kirimkan permohonan doa seperti biasa dan luar biasanya. Nanti setiap kali akhir khotbah, akhir renungan, saya akan tumpang tangan. Instagram Live juga bersama dengan kita, welcome in the presence of God. Hari ini kita akan belajar tentang iman. Mari siapkan hati menghampiri Tuhan dengan kasih. Mari kita sama-sama memujinya.
Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sekali kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, sungguh tiada, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa,
selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Tuhan, Kau mulia Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Tuhan, Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau berterima kasih, Kau setia, oh Kau mulia, haleluya. Ramaya 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 Maya 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 Ramaya Ramaya Oh Ramaya Shandana Ramaya Shande. Kau setia.
Bapa yang mulia, Worship. kasih-Mu besar Tuhan. Ya, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas? Kau baik Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa akan kami balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Mari kita angkat tangan kita. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Bersyukur. Ku bersyukur padamu selamanya. kami gunakan iman kami pada hari ini, di saat teduh ini, untuk memuji-muji nama Tuhan, sekalipun dalam bentuk korban bagi beberapa kami yang mungkin susah untuk memuji dalam kondisi tertentu. Ajar kami taat dan tetap setia untuk memuji Tuhan, because we belong to you, karena kami adalah milik-Mu. Kami mau ya Tuhan Yesus memakai iman kami dengan cara yang benar. Ajari kami Roh Kudus, tuntun kami dengan firman-Mu, dan kuasa-Mu bekerja meneguhkan
penyampaian firman dengan tanda-tanda heran. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, duduk diam mendengarkan sabdamu, hamba-mu sembunyikan di balik salib Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya, sekali lagi welcome home in the presence of God. Saat teduh yang kita selalu nanti-nantikan. Dan sebenarnya waktu saya pikir-pikir lagi, saat teduh ini di episode yang sekarang ini sudah setengah tahun lebih. Ada juga Anda yang baru saja mengikuti saat teduh 1 bulan. Ada yang baru sekarang pertama kali, welcome. Yang di depan, di belakang semua itu nggak pernah kadaluarsa karena firman Allah. Itu berlaku segala zaman. Pewahyuan tidak bisa diulang, seperti berita tidak akan diulang lagi. Saya sarankan Anda subscribe di YouTube ini. Dan Anda juga bisa menonton, bisa buat setiap hari kalau Anda ketinggalan. Atau kalau ada yang bolong-bolong dengan senang hati. Kalau bisa membangun iman Anda lewat saat teduh ini. Anda bisa ikuti ya, nanti jangan luput satu pun. Saya diulang lagi mungkin sudah nggak bisa. Karena setiap kali pewahyuan itu fresh dan segar dari tahta Allah. Demikian pula hadirat Tuhan seperti ini itu indah, luar biasa. Nah juga ini sekarang live-nya lagi di akhir pekan, hari Sabtu. Besok jangan lupa untuk ibadah online. Saya akan menyambung apa yang saya khotbahkan akhir pekan lalu. Masih dalam seri Habakuk, The Power of Faith judulnya. Kali ini saya akan bahas mulai Habakuk, mulai masuk ke Habakuk pasal yang kedua. Di sana saya akan ajari iman kita itu bersandar pada apa. Jadi iman itu bukan iman-imanan. Iman itu ada fondasinya. Dan fondasinya itu kuat. Itu nggak bisa goyah dengan keadaan. Nah itu saya akan sampaikan. Termasuk di dalamnya nanti dalam khotbah ini saya akan jelaskan 2 tipe orang yang salah gunakan iman. Jadi ada hubungan dengan sharing saya di saat teduh sekarang ini. Langsung saja di saat teduh ini kita buka sama-sama di Markus pasal 5 ayat 1-10. Guna iman judulnya. Ambil catatan. Live chat juga sudah buka, jadi kirimkan permohonan doa. Tapi jangan lupa untuk tetap konsentrasi fokus untuk dengarkan firman. Permohonan doa dimasukkan, tim kami sudah sekarang standby. Nanti saya akan tumpang tangan di tablet ini di akhir renungan. Guna iman judulnya. Yes, Markus 5 ayat 1-10 saya baca semua dulu. Perikopnya Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya. Dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu sujud menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ini adalah cerita yang sudah klasik di dalam Injil. Yesus mengusir roh jahat ke dalam babi-babi. Dulu sekali di saat teduh yang lalu-lalu saya pernah sampaikan, tapi bukan di ayat-ayat awal, tapi di ayat-ayat akhirnya. Hari ini saya mau khusus konsentrasi fokus ajari Anda, ajarkan kepada kita semuanya guna iman apa. Lihat ayat 1, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Daerah orang Gerasa adalah wilayah non-Yahudi. Makanya mereka pelihara babi. Sedangkan hewan itu diharamkan di Israel. Jadi ini adalah daerah Dekapolis. Tempat orang-orang asing di situ. Orang-orang yang tidak beriman sama Tuhan. Yang penyembahan berhala atau ateis sama sekali. Mereka-mereka yang tinggal di Gerasa tidak hidup sesuai dengan norma-norma Taurat. Tidak sesuai dengan hukum Musa. Tidak religi. Apalagi rohani, religius pun tidak.
Bagaimana tahu kerohanian? Orang yang sekedar agamawi itu bukan rohani. Dia hanya tampak luar, malah justru menganiaya orang lain yang tidak seperti dirinya. Ya. Ini tempat-tempat yang sangat-sangat anti agama, religion. Jauh dari kerohanian. Kerohanian sudah pasti tidak ada di daerah itu. Jadi ini daerah yang sangat gelap. Saya bisa bayangkan tempat itu pasti banyak angker, banyak hantu. Tempat itu banyak dosa. Daerah orang Gerasa. Tulis baik-baik. Saya kasih poin-poin sederhana untuk Anda ingat dalam catatan yang saya sampaikan hari ini. Guna iman itu apa? Nomor 1, garis bawahi dulu di daerah orang Gerasa. Iman itu berguna di lingkungan yang tidak beriman. Itu dia. Jangan pernah mengeluh begini, kenapa sih aku dilahirkan di keluarga ini? Aku satu-satunya yang Kristen atau aku satu-satunya yang sungguh-sungguh. Papa mamaku penyembah berhala. Saudara-saudaraku percaya enggak. Ya kan? Masih melakukan praktek-praktek yang mendukakan hati Tuhan yang jelas-jelas dilarang. Kenapa Tuhan? Kenapa? Lalu kita menangisi nasib kita, meratapi diri sendiri dan mengasihani diri. Dan kita berkata, why me? Why me? Ya karena itulah Anda jadi orang beriman. Terang itu harus bercahaya di dalam kegelapan. Mana ada lampu dinyalakan tempat terang? Lampu kuning kek, putih kekuning-kuningan, atau yang kuning beneran? Atau lampu yang putih, seperti zaman-zaman kuno itu rumah-rumah semuanya putih-putih. Coba siang hari, nggak akan bedanya dengan cahaya. Apalagi kalau kita nyalakan lampu di luar sana. Lampu apapun, berapapun buatnya akan pucat kalau di bawah sinar matahari. Buat apa nyalakan lampu di tempat yang terang? Coba mobil, kendaraan kita, sepeda motor contohnya. Siang hari kita nyalakan lampunya, nggak akan ada yang silau di sekeliling Anda. Tapi kalau malam hari Anda nyalakan lampu kerasnya, high beamnya, bisa marah itu pengendara yang lainnya. Tapi kalau siang nggak ada bedanya. Jangan pernah kita ngomel sama Tuhan. Kenapa Tuhan aku satu-satunya? Bukan hanya di keluarga, di tempat kerja. Kenapa Tuhan taruh aku di bidang ini? Ini tempat yang basah sekali. Ini sesuatu yang abu-abu. Dan aku satu-satunya anak Tuhan di sini. Kiri kanan semua sikut-sikutan. Atau yang sebelah situ jadi batu sandungan, Kristen KTP-an. Ngakunya sih Kristiani, tapi perbuatannya nggak ada bedanya dengan orang dunia. Bisa fitnah sesama teman kerjanya supaya dapat promosi dari atasannya. Kita mungkin mengeluh dan berkata, why me? Kenapa aku? Lalu kita mulai goyah imannya. Loh bukan justru di dalam situasi seperti itu imanmu berguna. Bukan karena situasi demikian Allah mengutus orang-orangnya. Anda tidak diselamatkan, saya tidak diselamatkan untuk diri kita. Satu orang percaya pada Tuhan dalam rumah, seisi rumah tangganya diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 ketika Paulus dan Silas menyelamatkan kepala penjara di Filipi. Bukannya justru kita itu diselamatkan untuk waktu-waktu seperti itu. Untuk orang-orang yang demikian. Kalau kita orang pertama yang diselamatkan, jangan mengeluh. Berarti tugas kita besar, tapi privilege. Tapi juga berarti kita mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Untuk menjadi mitra pertama. Bukannya kita ini dibeli sama Tuhan. Jadi terserah Tuhan beli untuk apa. Dengan darah yang mahal kita ditebus. Jadi kalau dari antara 5 orang satu keluarga, kita dulu yang diselamatin. Itu karena Tuhan kasih misi yang mulia atas kita. Jangan mengeluh dan justru jangan tawar hati dan berkata, why me? Bukankah imanmu justru berguna di situasi itu? Bukankah karena situasi demikian, Allah bangkitkan seorang yang beriman, malah kuatkan imanmu dalam situasi yang demikian. Jangan melemah malahan. Dan kalau Anda ditaruh di tempat kerja yang seolah-olah Anda sendiri Kristiani, Anda satu-satunya yang sungguh-sungguh, jangan mengeluh. Kecuali apabila profesi Anda itu tidak halal. Profesi Anda itu adalah kejahatan. Kalau kriminalitas, perjudian, human trafficking dan sebagainya. Nah yang kayak begitu, jangan berkata Tuhan taruh aku di sini. Nggak pernah ya, cabut dari Babilonia, lari, jangan menoleh ke belakang. Hai Yusuf,
Jangan menengok ke istri Potifar. Biarkan, tinggalkan whatever yang kecantol di sana. Mau duit kek, mau pengalaman berapa tahun di situ, lari, hengkang. Jangan menoleh lagi. Mau jubahnya yang ketinggalan, mau difitnah, diperkarakan, pokoknya you have to come clean. Kalau itu profesi adalah profesi yang disebut kejahatan. Tapi kalau bukan, di tempat basah abu-abu Anda sendirian di situ, so what? Justru karena itulah Anda ditaruh di sana. Guna iman itu justru di daerah orang Gerasa, iman itu berguna. Iman tidak berguna di bait suci. Tuhan tidak datang sebagai tabib bagi orang yang sehat. Tapi yang sakit yang butuh dokter, bukan? Buat apa kita buka rumah sakit, tunggu orang sehat datang ke situ? Bukannya orang sakit, makanya namanya rumah sakit, bukan rumah sehat. Di daerah orang Gerasa iman berguna. Di mana Anda diletakkan hari ini? Di tempat sekolah, di kuliah, sini sana sumpah serapah, Jesus, Jesus disebut-sebut bukan untuk menyembah. Belum lagi kata-kata lain yang patut disensor setiap harinya. Lalu orang-orang kanan kiri kompromi karena dari keluarga broken home atau keluarga orang kaya tapi anak manja. Atau dari orang-orang yang mentalitasnya betul-betul seperti budak dosa. Anda lihat pergaulan yang salah. Why me? Why am I the only one? Kenapa aku satu-satunya youth anak muda yang sungguh-sungguh radikal dengan Tuhan? Kiri kanan kulihat bukan hanya cemara, tapi orang pacaran sembarangan saja. Aku tahan nafsu dan berkata, no, aku tidak mau jatuh. Nggak mau jatuh pun masih jatuh bangun kok. Aku harus tetap teguh. Karena kudus itu perlu. Tanpa kekudusan, Alkitab berkata, kita tidak akan melihat Tuhan. Aku merasa seperti minoriti atau minoritas. Jangan tawar hati. Engkau menabur yang benar. Lihat nanti siapa yang menuai yang baik. Kalau Anda satu-satunya yang punya pendapat pacaran hanya sekali untuk menikah, artinya saya nggak pacaran untuk gonta-ganti. Saya mau sungguh-sungguh mempertimbangkan setiap keputusan hidupku. Tetap teguh. Suatu hari Anda akan jadi konselornya mereka. Ketika satu persatu teman-temanmu mencari Tuhan pada akhirnya, ketika mereka tabrak tembok, kecentok batu, kita tidak doain, tapi siapa yang menabur kedagingan menuai kebinasaan. Anda harus tertahan, lakon menang belakang. Di Gerasa, Anda harus bertahan. Disitulah guna iman. Tangkap ya? Semua kejadian ini, Yesus mengusir legion dari tubuh satu orang pria. Itu di Gerasa, bukan di bait Allah. Iman justru berguna di sana. Dan setan-setan itu dilempar ke babi-babi. Ribuan babi tenggelam lemas, mati. Itu terjadinya di Dekapolis. Daerah 10 kota, beberapa kota yang diisi dengan orang-orang yang tidak bersunat hati. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Justru Yesus itu gagah di sana, bukan jago kandang. Berbahagialah Anda kalau Anda ditentukan sebagai wakil Kristus di tempat-tempat yang paling gelap atau minimal abu-abu. Bersyukurlah dulu. Supaya jangan mentalnya kalah. Belum mulai sudah merasa terpukul. Belum apa-apa udah kecewa. Pahalamu besar di sorga. Ayo, fight. Ayo kita gunakan iman. Justru di tempat yang tidak beriman, kuatkan imanmu, pakai imanmu. Berikutnya, di ayat yang ke-2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana. Ngeri ya. Ini orang berkeliaran di kuburan. Karena orang ini memang gak waras, orang gila alias kesurupan setan. Tapi semua orang hanya memandang dia sebagai seorang yang punya masalah psikis. Tapi Yesus tahu dan murid-muridnya juga mengerti. Orang ini dihuni oleh legion, kuasa kegelapan yang tak terhingga jumlahnya. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Garis bawah ini. Tidak ada seorang pun lagi yang sanggup lalu mengikatnya. Garis bawah sampai sanggup. Tidak ada seorang pun lagi yang sanggup. Kasihan orang ini. Poin nomor 2, guna iman. Yang kedua catat, iman berguna ketika usaha manusia gagal semua. Justru ketika manusia gagal, gunakan iman. Bukan malahan kecewa sama Tuhan.
Jangan biasakan merengek-rengek di hadapan tahta kerajaan sorga. Sebab Anda tidak dipanggil jadi pengemis sorgawi. Anda dipanggil menjadi anak-anak Bapa sorgawi. Orang itu diam di sana. Si orang gila ini yang kasihan tahanan setan. Dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Anda sudah garis bawahi kan? Tidak ada seorang pun lagi yang sanggup. No one else is able. No one can anymore. Tidak ada seorang pun yang bisa. Sekalipun dengan rantai. Akhir ayat 3. Jadi orang ini pasti sudah berdarah-darah. Pasti sudah lecet semua. Dirantai, putus. Rantai kayak Simpson. Tapi kalau Simpson karena Roh Kudus jauh lebih kuat. Ini roh jahat. Tapi melukai tubuhnya. Kasihan kadang-kadang kalau saya lihat orang-orang yang ketika dihipnotis. Ada yang palsu sih, tapi ada yang asli. Lalu suruh gigit kelapa atau apa hingga rompal-rompal giginya. Setan sih nggak mau tahu. Setelah pakai, setelah manis sepah dibuang. Dia jadi kuat sementara, tapi tubuh orang itu tersiksa. Setelah itu rontok giginya. Karena itu jangan mau sembarang dimasukin roh-roh jahat. Tapi inti daripada pengajaran hari ini bukan soal kuasa kegelapan. Tapi soal kehidupan. Tidak ada seorang pun lagi yang sanggup. Dirantai pun nggak bisa. Semua orang udah mencoba. Pak RT, Pak RW, Pak Camat pun turun tangan. Itu orang-orang kampung semua, Dekapolis berapa kota, coba rantai dia yang terkuat-terkuat, pemuda-pemuda yang duduk-duduk biasanya di gazebo, duduk-duduk di balai kota. Mereka semua pada datang rantai dia keroyok 30, 40, 50 orang. Bisa sih, agak jinak sebentar, dirantai, putus lagi, keliaran lagi. Semua orang udah mencoba, semua dokter sudah pergi. Semua psikiater sudah coba. Bahkan beberapa orang dengan iman yang bimbang, ragu-ragu, iman yang eksperimentasi, doain dia juga nggak sembuh. Aduh Tuhan, aku ini sudah mencoba ke kanan kiri. Ini bukan masalah soal orang gila atau orang kesurupan, tapi mungkin sebuah problema dalam hidupmu. Anda sudah coba dari Sabang sampai Merauke, timur ke barat, utara, selatan, semua sudah dieksplorasi. Nggak ada solusi. Pergi ke, kalau itu penyakit, Anda sudah ke semua tabib, ke dokter. Sudah suruh minum ini, herbal, yang kimia, yang formal, yang alternatif, semua sudah dicoba. Percuma, tiada guna. Atau pekerjaan juga, Anda sudah berusaha buka bidang baru, gagal lagi. Buka lagi yang baru, gagal lagi. Gagalnya sama, meskipun usahanya gonta-ganti. Kok rasanya kemanapun aku pergi, kesialan menanti. Aku selalu dihajar dengan nasib buruk. Aku berusaha mencoba minta tolong dengan semua orang. Dipinjemin uang, kembali hilang. Dipinjamin lebih, nggak bisa kembali. Aduh Tuhan, jalan buntu. Semua usaha manusia sudah dilakukan. Saya nggak bicara tentang kesurupan setan. Saya bukan bicara tentang orang gila. Tapi konteksnya luas, yaitu kehidupan. Pernahkah Anda berada di dalam situasi putus asa tak berdaya? Aku sudah berusaha, orang lain sudah berusaha, semua yang peduli dengan hidupku sudah berusaha pula. Semua usaha manusia sudah dilakukan, segala jalan sudah ditempuh, semua solusi sudah dicoba. Percuma, pernah berkata gini nggak? Percuma deh aku beriman. Kemungkinan bukan percuma ya, kemungkinan besar adalah salah gunakan iman. Karena iman itu justru berguna ketika usaha manusia itu gagal semua. Justru jangan menyerah. Pada saat semuanya sudah kita pakai, satu-satu yang tertinggal adalah iman. Malah kita lepaskan iman. Iman itu terpisah dengan usaha. Kita bisa beriman sambil berusaha. Tapi kalau usahanya sudah hangus semua, nggak bisa apa-apa. Iman tidak bisa hangus. Saya ulang. Kita berusaha harus dengan iman. Berdoa dan bekerja, kata Paulus di Tesalonika. Ya kan? Saya aja kalau mau minum vitamin atau obat dan sebagainya, saya percaya. Saya percaya Tuhan juga punya anak-anak Tuhan. Tuhan juga punya anak-anak di dunia medis. Saya berdoa Tuhan Yesus kau pakai ini. Saya bahkan percaya kalau Anda disembuhkan, Anda harus kembali ke dokter untuk dicek. Kalau Tuhan sembuhkan selalu bisa lewat dengan ujian medis. Pasti terbukti, terverifikasi. Apapun kita lakukan, mau belajar, mau bekerja, sebelum ke kantor. Termasuk kalau saya mau menyampaikan firman seperti ini, saya doa dulu.
Tadi sebelum mulai dengan kru, dengan tim yang ada di balik layar, kita sembayang, kita minta pertolongan Tuhan. Kita harus selalu berusaha dengan iman. Iman kita harus ada perbuatan. Namun demikian ada satu titik putus asa dalam hidup setiap orang, di mana usaha sudah tidak ada gunanya. Ingatlah kalau usaha manusia hangus, imanmu tidak hangus. Sebab iman itu kekal. Benihnya firman, iman timbul dari pendengaran, nggak main-main loh. Pendengaran firman Kristus. This cannot be cancelled. Justru waktu usaha kita seolah-olah percuma, dengarkan, berimanlah. Tetaplah beriman, dan berimanlah tetap, berimanlah dan tetaplah beriman. Semoga Anda menangkap. Ayat yang keempat. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga, poin ketiga, tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Garis bawahi, tidak ada seorang pun yang cukup kuat. Lalu untuk menjinakkannya, garis bawahi yang ini, tidak ada seorang pun yang cukup kuat. No one strong enough. Tidak ada seorang pun yang cukup kuat. 3, iman berguna di dalam kelemahan kita. Justru ketika kita lemah itulah berimanlah. Jangan malahan waktu kita lemah, waktu kita tak berdaya, kita mengizinkan perasaan kita mendikte iman kita. Tuhan, aku nggak kuat lagi menahan semuanya ini. Justru pada saat itulah alarmnya berbunyi. Waktu seseorang berseru dalam hatinya, ada kata-kata begini, aku udah tidak kuat lagi. Nah, disitulah faith kicks in. Iman baru menendang. Iman baru menjadi pegangan. Iman itu berguna di dalam kelemahan kita. Pernah merasa lemah? Merasa tak berdaya? Merasa tidak kuat lagi? Rasanya aku mau give up. Justru ya, kita harus bisa menerjemahkan waktu kita mau menyerah, itulah saatnya jangan menyerah. Kita sudah dekat dengan mujizat kita, atau dekat dengan pertolongan Tuhan, paling tidak dekat dengan pengenalan Tuhan berikutnya dalam kehidupan kita. Feeling kita itu bisa menipu. Waktu kita berkata, I cannot go any further, tidak bisa than this, tidak bisa lagi lebih lanjut dari ini. Justru waktu itulah melangkahlah dengan iman. Karena iman itu justru bersinar terang ketika tidak ada seorang pun yang cukup kuat. Waktu semua orang lemah, kuasanya menjadi sempurna. Saya review kembali, guna iman itu apa? Iman berguna nomor 1 di lingkungan yang tidak beriman. 2, iman berguna ketika usaha manusia gagal semua. 3, iman berguna di dalam kelemahan kita. Baca ayat yang ke-9, interesting, dan ayat 10 untuk saya tutup. Kemudian Yesus bertanya kepada orang ini, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion. Tentunya bukan nama orang itu, nama setan di dalamnya. Mereka menyebut dirinya Legion. Legion adalah batalion tentara Roma yang terdiri dari 6.000 prajurit atau tentara. Jadi di dalam tubuh orang ini ada 6.000 roh-roh jahat. Ada 6.000 penghulu-penghulu dunia gelap. Roh-roh jahat di udara, nggak main-main, satu orang dihuni 6,000 populasi. Makanya orang ini jadi begitu gila, begitu kuat, tapi nggak bisa mati karena Tuhan masih punya perkara dalam dirinya. Saya imani ya, di saat teduh ini, setiap kali mengikut seperti ini, yang ikut itu puluhan ribu secara live-nya. Belum lagi yang nanti ditonton berikutnya, ratusan ribu atau entah berapa. Tapi just today, hari ini aja saya imani bersama dengan Anda. 6,000 demons, we will cast out. Kita akan usir 6.000 roh jahat lewat saat teduh ini. Dari semua pemirsa-pemirsanya yang mengalami belenggu, mengalami kutuk, mengalami sakit penyakit, dan mengalami kekerasan hati. Mari imani bersama dengan saya.
bersama Yesus bisa. Masukkan di dalam kuota ini. Percayalah, setan yang menyerang Anda itu sekarang akan kita usir bersama. Masukkan angka jumlah Anda di dalamnya. Bukan aku adalah salah satu 6.000. Anda bukan setan, saudaraku. Tapi setan yang mengganggu aku itu masukkan. Pastor Philip, kita sama-sama beriman. Ayo bersama-sama secara korporat. Setan yang selama ini menghalangi dan menyerang hidupku itu akan kumasukkan dalam golongan yang terusir malam hari ini. Amin. Tapi jangan lemparkan tanggung jawabmu. Kalau itu tanggung jawab Anda, itu bukan setan. Tapi memang ada yang kuasa gelap. Dan itu akan kita usir hari ini. Tonight, malam ini. Saya kok yakin, luar biasa, saya tahu Tuhan akan bekerja. Ribuan roh jahat akan pergi. Apakah Anda kira sebelum saat teduh seperti ini kami tanpa peperangan rohani? Tidak selalu dalam peperangan rohani yang kami alami itu tidak selalu fisik ya. Tapi saya tahu kita dalam peperangan. Tapi pernah juga, saya nggak perlu banyak cerita karena fokusnya bukan ke kuasa kegelapan. Pernah sebelum saat teduh, saya nggak beritahu yang mana. Saya mengalami peperangan rohani di dalam doa saya. Dan itu nyata. Atau waktu saya tidur, saya mengalami gangguan yang nyata. Dan itu bukan manusia. Dan saya tahu itu bukan karena saya, itu karena Anda. Karena kami ini imam-imam bukan? Tonight, roh-roh jahat yang selama ini menjadi penghalangmu untuk beriman pada Tuhan. Hari ini juga kita usir ke mulut-mulut babi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terakhir, ayat 10, ia memohon dengan sangat. Legionnya memohon dengan sangat. Supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Tanggung jawab kita, peran kita cuma ini. Sederhana kan? Setan aja berdoa kalau dia ketakutan. Bayangkan, ini legion dikatakan, legion itu memohon dengan sangat. Bukankah itu syafaat? Supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Setan aja pakai jalur doa. Meskipun beda sama kita ya. Jangan pernah jadikan satu teori setan itu berdoa sama Yesus. Enggak, dia memohon dengan sangat. Setan tahu memohon dengan Tuhan ketika dia putus asa. Kok kita ini loh warga negara kerajaan sorga. Kok kita ini loh anak-anak Tuhan yang sah. Kok tidak pakai jalur permohonan ketika kita dihimpit masalah. Ketika kita berada dalam satu keadaan putus asa. Setan aja tahu menghampiri tata Allah, memohon belas kasihan. Padahal dia musuh Tuhan. Yesus tidak mati bagi malaikat. Yesus mati bagi umat manusia, bagi Anda dan saya, bagi engkau dan aku. Tugas peran Anda hanyalah berdoa ketika Anda tidak berdaya. Ketika Anda putus asa, sembayang pada Tuhan Yesus, bukan pada sembarangan. Tugas Anda adalah memohon, meminta, mencari, mengetok, pintu akan dibukakan. Setan aja Tuhan tidak usir keluar dari daerah itu, dilempar ke babi. Asa anak-anaknya untuk kita dia mati. Tuhan akan pelit sama you and me. Tidak, bukan? Tuhan sayang dengan Anda. Peran Anda dan saya hanyalah berdoa. Tak terbatas. Haleluya, inilah koneksi iman kita. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Surah mata kamar. Semua doa di dalam Roh Kudus. Aku tanggung kuasa gelap di dalam nama Yesus yang membelenggu orang-orang ini. 6.000
belenggu roh jahat itu, hai legion kau dengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus keluar dari tahanan ini. Mereka keluar dari tawanan-tawananmu, lepaskan mereka di dalam nama Yesus. Iblis, lepaskan mereka dalam nama Yesus Kristus. Bawa pergi sekalian dengan penyakit dan kutuk-kutuk yang telah kau bawa dalam kehidupan mereka. Cabut semuanya, hengkang, bersih, tidak tersisa. Dalam nama Yesus Kristus. Legion dengar di dalam nama Yesus. Legion dengar, engkau yang membelenggu mereka dengan pikiran-pikiran jorok, pikiran-pikiran porno. Engkau yang membelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Semua roh kebencian, roh kepahitan aku tanggung di dalam nama Yesus Kristus. Semua kata yang melulu keluar cerai dalam keluarga. Setiap roh perselingkuhan di dalam nama Yesus. Roh najis kau keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kanker aku patahkan. Hai kanker roh yang menjijikan aku patahkan dalam nama Yesus. Kanker darah saat ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Benjolan di telinga seseorang dan di leher sebelah sini, Tuhan Yesus lenyapkan itu, angkat. Pergi kau iblis di dalam nama Yesus. Setiap roh najis kau pergi, bawa semua akar penyakitmu. Sakit penyakit itu kau bawa semuanya. Jangan kau sisakan barang-barangmu di dalam nama Yesus. Semua belenggu-belenggu kecanduan dengan narkoba, orang-orang yang pakai obat-obatan, bahkan seringan seperti obat tidur atau obat tenang saja, aku patahkan semua di dalam nama Yesus. Semua pil-pil itu, semua ekstasi, semua sabu-sabu itu di dalam nama Yesus Kristus. Antara orang yang sekarang dilepaskan adalah orang yang menggunakan, atau seseorang yang mengenal seseorang yang memakainya. Ya Tuhan Yesus, dengarkan syafaat umat-Mu. Bebaskan belenggu orang-orang yang sekarang saat ini dilayani, atau orang-orang yang saat ini terbeban untuk seseorang yang hendak mereka layani nanti. Keluarga, anggota keluarga mereka, Tuhan Yesus kasih urapan pada tangan mereka. Ulurkan tangan Anda, kasih urapan di tangan itu. Ketika tumpang tangan kau sembuhkan. Ketika mereka menumpangkan tangan atas orang sakit kau sembuhkan. Ketika mereka melepaskan setan dan menengking roh-roh jahat dari tubuh orang-orang mereka kasih. Dan kepada mereka, ya Tuhan, kau berikan kuasa untuk melepaskan orang-orang yang mereka pedulikan. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Oramakamatakamaya shananamatakamaya rama. Hinamatakamaya maramatakaya shananamatakamaya ramata. Hinamatakamaya shananamatakamaya ramatakamaya. Oramatamaya maramatamaya ramaramataya shananam. Orang-orang setiap roh superstisi, setiap penyembahan berhala, setiap dedikasi kepada ilah-ilah di dalam nama Yesus, aku patahkan semua. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Letakkan tangan. Roh Kudus suruh saya tanya lagi. Tiba-tiba saya diingatkan, dulu saya pernah berkata ada satu orang yang suka menggores-gores lengannya. Tangannya suka digores-gores dengan penggaris terbuat dari metal. Orang itu dengar dan orang itu tidak mau mengakui. Tuhan kejar Anda sekali lagi. Jangan main-main dengan maut. Tuhan mengasihi Anda. Serahkan diri kepada Tuhan. Yes you. Yes you. Ada satu orang wanita, barusan 3 bulan lalu keguguran. In Jesus name, Tuhan akan memberimu keturunan. Sebentar lagi Anda akan positif. Ketika Anda bergabung bersama dengan suamimu, Tuhan akan mengingatmu. Yesus mengasihi Anda. Tuhan memberikan pada Anda momongan. In the name of Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oramakapaya shananamatakapaya parapatakamaya. Ada satu pasangan punya anak kebutuhan khusus. Anak itu akan jadi tenang sejak hari ini kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Namun tidak seperti ekspektasi Anda, tiba-tiba anak itu menjadi normal seperti anak yang lain. Tapi Tuhan memberikan kepadanya sebuah berkat yang terselubung di dalam dirinya. Anda akan menemukan anak ini akan sangat gifted di musik. Anak ini akan punya kehidupan yang baik dari Tuhan. Dan anak ini justru bisa lebih bahagia daripada anak-anak yang lain. Don't worry, your fear will not happen. Rasa takutmu tidak akan terjadi sebab Tuhan memperhatikan imanmu. Gunakan imanmu. Gunakan imanmu. Baik untuk mujizat ataupun untuk bisa menemukan maksud Tuhan di dalam sesuatu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, saya rasakan urapan Tuhan terus mengalir saat ini. Tidak semua dalam bentuk hikmat marifat atau seseorang yang saya panggil, lalu saya sebutkan kasus keadaannya, atau saya nubuatkan kesembuhannya. Tapi kadang-kadang simple, sederhana. Kami bisa merasakan ada urapan yang mengalir dari sini. Seperti ada tenaga yang keluar ketika Yesus dijamah oleh seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Hal itu yang saya bisa rasakan saat ini. Ada kelepasan terjadi. Banyak orang mengalami kelepasan saat ini. Banyak yang kepenuhan dengan Roh Kudus. Setelah rumah itu dikosongi. Setelah penghuni lamanya, kuasa kegelapan telah hengkang pergi. Terima kasih Tuhan. Alirkan, alirkan.
Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita akan menerima doa berkat. Tapi Tuhan tunjukkan saya sesuatu yang lain. Setelah selesai, nanti saya berpisah dengan Anda. Online akan tetap jalan. Permohonan doa terus masukkan. Sebab standby terus tim kami untuk sekian waktu setelah acaranya usai. Ada satu orang, saya di pita suaranya ada tumor di sana. Dan tadi waktu saya tengking setiap kuasa kegelapan, itu pergi. Anda tidak akan bicara serak lagi, suara Anda akan kembali. Dan suatu hari kelak Anda akan bisa menyanyi untuk Tuhan. Listen, roh najis itu telah pergi. Bukan semua penyakit dari setan. Tapi yang satu ini adalah kutuk yang setan bawa dalam kehidupanmu. Sudah tercabut. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Tanda orang percaya diberikan hari ini. Oh haleluya. Saya terus rasakan tenaga. Saya tidak punya tenaga. Roh Kudus yang terus mengalir. Seperti tenaga yang keluar dari tubuh Yesus. Ketika dijamah wanita pendarahan 12 tahun. Alami terus. Setelah nanti kita berpisah, tetaplah kusuk dalam doa jikalau Anda memerlukan. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Sebab hadirat Tuhan tidak dibatasi acara. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus. Pengurapan dari Roh Kudus. Yang mengalir seperti sungai. Mengalir tiada henti bagi umatnya untuk minum, disembuhkan, diselamatkan, diubahkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Redo, please. Kau tahu apa yang ku perlukan. Yes, Lord. Dan aku beriman, walaupun tak kulihat, tak ku rasakan, Engkau sedang bekerja. Kau tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan